Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan nama saya Handayani dari kelas TI 2A NPM 2020 020001 STIMIK Handayani Makassar. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data oleh dosen Ibu Herlina Eskom. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai tipe struktur data linked list. Yang pertama, apa itu linked list? Jadi, linked list adalah struktur data yang terdiri dari urutan record data di mana setiap record memiliki file yang menyimpan alamat referensi dalam record selanjutnya dalam urutan. Adapun istilah di dalam linked list yaitu yang pertama, node merupakan elemen data yang dihubungkan dengan link pada linked list. Kemudian ada head merupakan elemen data yang terletak pada posisi pertama. Adapun mid merupakan elemen data yang terletak pada posisi tengah dalam linked list, dan ada pula tail yang merupakan elemen data pada posisi terakhir di dalam linked list. Selanjutnya ada operasi-operasi di dalam linked list. Yang pertama, insert merupakan operasi untuk memasukkan sebuah node baru ke dalam linked list. Selanjutnya ada delete merupakan operasi untuk menghapus sebuah node di dalam linked list, dan ada set merupakan operasi untuk mengupdate konten dari node tertentu dalam linked list. Adapun operasi isempty untuk mengecek apakah isi linked list itu kosong atau tidak. Isfull untuk mengecek apakah isi linked list penuh. Jadi operasi isfull ini tentu saja merupakan kebalikan dari isempty. Nah, di sini juga ada initialize untuk mencetak sebuah linked list, destroy untuk menghapus semua konten dari linked list, dan allocate untuk memesan alamat yang belum digunakan, dan deallocate untuk membebaskan alamat yang tidak digunakan dalam linked list. Nah, selanjutnya di sini ada ilustrasi. Contohnya yang pertama, misalnya kita menginisialize S. Jadi kita membuat linked list baru bernama S. Nah, datanya itu tergantung pada pembuatnya. Maksimum datanya berapa terserah pada kita. Kemudian ada add 1,x, set. Add maksudnya di sini sama dengan insert. Jadi kita memasukkan elemen data baru bernama X pada posisi pertama atau urutan pertama dalam linked list S. Nah, kalau dalam linked list itu datanya dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2 dan seterusnya. Makanya posisi 1 atau urutan elemen data X itu terletak setelah elemen data A. Kemudian ada set 2,set, S. Jadi kalau set ini kan mereplace atau mengupdate data. Jadi maksudnya di sini posisi kedua yang tadinya diisi oleh elemen data B maka digantikan oleh elemen data set. Jadi yang tadinya pada add itu elemen datanya AX, BC menjadi AX set C pada set. Lalu ada remove 2,s. Maksudnya di sini adalah menghapus data pada urutan kedua dalam linked list S. Jadi yang tadinya ada elemen data set, kita delete sehingga elemen data C itu kembali pada urutan kedua. Selanjutnya ada variasi list. Yang pertama, single linked list. Single linked list ini merupakan linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut menunjuk ke node selanjutnya, dan biasanya file pada tail itu menunjuk ke 0. Jadi kita bisa perhatikan ilustrasi di sini bahwasanya single linked list ini memang hanya memiliki satu pointer, dan setiap head dan tail di dalam single linked list itu selalu menunjuk pada 0. Kemudian yang kedua ada double linked list. Double linked list adalah suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer, yaitu pointer yang menunjuk ke node selanjutnya dan pointer yang menunjuk ke node sebelumnya.
dan setiap head dan tailnya juga menunjuk ke 0. Kita bisa memperhatikan kembali ilustrasi di sini bahwasanya double linked list ini juga sama dengan single linked list, di mana head dan tailnya menunjuk ke 0, tetapi yang membedakan adalah jumlah variabel pointer. Kemudian yang ketiga ada circular linked list, merupakan linked list di mana tail atau node terakhir menunjuk ke head atau node pertama. Jadi tidak ada pointer yang menunjuk kepada 0. Nah, circular linked list ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama single linked list circular, merupakan single linked list yang pointer nextnya menunjuk pada dirinya sendiri. Jika single linked list tersebut terdiri dari beberapa node, maka pointer next pada node terakhir akan menunjuk ke node terdepannya. Nah, kita bisa memperhatikan ilustrasi single linked list circular berikut, di mana setiap node pada linked list mempunyai file yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki file yang berisi data. Dan pada akhir linked list node terakhir akan menunjuk ke node terdepan sehingga linked list tersebut akan berputar. Yang kedua, double linked list circular, merupakan linked list yang menggunakan pointer di mana setiap node memiliki 3 file, yaitu satu file pointer yang menunjuk pointer berikutnya atau next, satu file pointer yang menunjuk pointer sebelumnya atau pref, dan satu file pointer yang berisi data untuk node tersebut. Double linked list circular pointer next dan prefnya menunjuk ke dirinya sendiri secara sirkular. Ilustrasi double linked list circular dapat kita lihat, setiap node pada linked list mempunyai file yang berisi data dan pointer ke node berikutnya node sebelumnya. Untuk pembentukan node baru, mulanya pointer next dan prefnya akan menunjuk ke nilai 0. Selanjutnya pointer pref akan menunjuk ke node sebelumnya dan pointer next akan menunjuk ke node selanjutnya pada list. Adapun kekurangan dan kelebihan linked list. Kelebihannya penambahan elemen yang tidak terbatas dan memungkinkan untuk dihapus, sedangkan kekurangan hanya bisa diakses secara sekuensial dan memerlukan memori dalam jumlah yang besar untuk menyimpan data yang besar juga. Berikutnya, multilist. Multi-linked list merupakan suatu list dengan banyak list di dalamnya. Multi-linked list banyak digunakan pada struktur data nonlinear, yaitu untuk representasi graph maupun tree. Nah, kita bisa lihat di sini contoh ilustrasi multi-linked list. Kemudian salah satu contoh penerapan multi-linked list adalah dalam kasus data pegawai. Pada data pegawai, selain data milik pegawai itu sendiri juga terdapat data milik anak pegawai. Elemen list pada data pegawai informasinya tidak sama dengan elemen list pada data anak pegawai. Informasi pegawai yang disimpan misalnya nomor pegawai, nama, gaji pokok, dan jabatan. Sedangkan informasi anak pegawai yang disimpan misalnya nama anak dan tanggal lahir. Nah, kita bisa kembali melihat di sini contoh ilustrasi multilist pegawai dan anaknya. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan saya di video kali ini. Saya atas nama Handayani memohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.